Hai guys, welcome to back channel Didi Wangsa menerusi cerita novel romantis menantu luar biasa guys. Tapi sebelum lanjut ke cerita Desta yang berikutnya, jangan lupa tekan lonceng notification agar tahu episode yang mendatang guys. Oke guys, selamat menonton guys. Tidak bisa, emosi orang ini tidak stabil. Kita tidak bisa hanya dengan mengandalkan cara komunikasi untuk menanganinya. Suara berat Desta terdengar di ruang kontrol. Sorot mata Sucardi menunjukkan rasa terkesan. Dia telah menganggap remeh logika dan perilaku penggemar tersebut. Bagaimanapun juga orang ini tidak pernah berbuat jahat di masa lalu, dan dia jelas bukan orang yang kejam, jadi dia tidak bisa menggunakan cara yang terlalu ekstrim padanya. Apakah kalian punya ide yang bagus? Sucardi membalikkan badannya ke arah polisi dan bertanya dengan suaranya yang berat. Hasilnya malah keadaan mendadak hening, seluruh polisi yang ada mengalihkan pandangan dan menundukkan kepala tidak berani menatap Sucardi, mereka menunjukkan sikap seolah-olah tidak peduli. Desta melirik sekilas, lalu mengangguk mengerti dan berkata, "Ketua Su, aku punya rencana, sepertinya bisa kita coba." "Cara apa?" Tatapan mata Sucardi seketika bersemangat sambil berkata pada Desta. Desta menunjuk ke monitor, ke arah atas kepala Lalisa. Sucardi memicingkan mata supaya bisa melihat lebih jelas, ternyata di plafon atas kepala mereka ada sebuah lubang ventilasi. Jangan-jangan, mata Sucardi membelalak. Desta menganggukkan kepala. Kita tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi, tidak ada yang bisa memastikan apakah lelaki ini akan lepas kendali atau tidak, jadi kita harus mengambil tindakan secepat mungkin. Kalau begitu siapa yang paling cocok untuk pergi ke sana? Sambil berbicara, Sucardi menengok ke belakang, namun para polisi yang dilihat olehnya malah menghindar, mereka bersikap seolah-olah tidak peduli. Hal ini membuat Sucardi sangat canggung. Akhirnya dia hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata dengan nada dingin, "Aku saja yang pergi." Tepat pada saat dia bersiap untuk pergi, tiba-tiba Desta menghalanginya, "Biar aku saja." "Kamu?" Sucardi memandang Desta dengan terkejut, pandangannya terhadap orang kaya generasi kedua ini mulai berubah. Setahu dia, bukankah biasanya anak orang kaya itu serakah dan takut mati? Lantas apakah sedikit saja kulit bawang bisa membuat mereka berteriak dan menangis? Kenapa Desta malah berani mengajukan diri untuk melakukan hal berbahaya seperti ini? Namun tidak diragukan lagi, Desta jauh lebih berani dibanding para polisi, sungguh ironis. Sebenarnya bisa dilihat kalau hubungan Sucardi sebagai kepala polisi yang baru dengan para polisi bawahannya tidak baik. Malah bisa dibilang sangat buruk karena tidak ada yang mau mendengar perintahnya. Namun dengan karakter dan pembawaan Sucardi, sudah biasa baginya untuk menyakiti hati orang lain, dan kalau para polisi ini tidak mau bekerja sama dengannya juga sudah biasa. "Aku adalah bos perusahaan ini, Lalisa adalah karyawanku, dan sekarang ini dia sedang dalam bahaya, bagaimanapun juga aku tidak bisa lepas tangan begitu saja." Sucardi tertegun sejenak kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu yang pergi." Bukan karena dia sendiri takut mati, tapi karena sebagai kepala polisi dia harus tetap berada di sana untuk mengkomando dan mengarahkan timnya. Kalau dia sendiri pergi, siapa yang akan mengarahkan? Dan begitu mendengar kalau Desta adalah bos mereka, ekspresi Rose serta Jisoo yang berada di ruangan kendali terkejut. Tapi begitu melihat Lupin yang tidak mengelak, bahkan berdiri dengan hormat di samping, barulah mereka tahu kalau Desta tidak berbohong, dia benar-benar adalah bos di belakang layar Superstar Studio. Tapi bukankah Superstar Studio adalah perusahaan yang berada di bawah naungan gedung Sky? Kalau memang Desta adalah bos mereka di balik layar, jangan-jangan dia adalah bos pemilik gedung Sky yang masih muda itu. Begitu memikirkan kemungkinan tersebut, Rose dan Jisoo saling berpandang-pandangan tidak menentu, lalu menatap Desta dengan tatapan penasaran dan terkejut. "Kak Desta, apakah kamu mau pergi sendiri?" Vero-chan menghampiri Desta dan bertanya dengan nada khawatir ketika sedang bersiap untuk pergi. Desta mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja harus pergi sendiri, aku kan baru saja masuk ke gedung Sky, aku akan melakukan apapun yang diperlukan supaya orang-orang bisa menerimaku, dengan begitu posisiku pun akan aman." Begitu dia mengucapkan kalimat ini, orang-orang yang ada di ruang kendali mulai tertawa. Bukan hanya tindakan Desta yang punya tujuan tersendiri. Akan tetapi sering sekali karena dia berani melakukan sesuatu maka dia pun layak untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang-orang.
Dengan cepat Desta sudah memakai pakaian khusus yang dibawa dari kantor polisi. Dia tidak ingin membocorkan identitasnya, tapi pakaian ini memang dirancang pas di tubuh sehingga memudahkan dia bergerak di lubang ventilasi. Desta memakai masker dan helm, kemudian berdiri di sana, rasanya seperti seorang pahlawan yang siap bertempur, sangat gagah. Suruh Lalisa terus mengobrol dengan si gendut. Jangan dikurangi, setidaknya emosi dia harus stabil, dan jangan biarkan dia berpikir yang tidak-tidak. Sebelum masuk ke lubang ventilasi, Desta berpesan pada Lupin. Lupin buru-buru mengangguk, kemudian langsung memberikan perintah pada Lalisa. Meskipun Lalisa merasa takut, akan tetapi paling tidak dia bukanlah gadis yang tidak pernah melihat dunia, jadi dia dengan cepat mengontrol perasaannya, lalu mulai mengobrol tentang Blackpink dengan si gendut. Dia tahu pasti si gendut akan tertarik dengan pembicaraannya karena dia adalah penggemarnya. Ternyata benar saja, begitu pembicaraan itu dimulai, emosi si gendut mulai tenang. Akan tetapi, Dia masih sangat waspada dan menolak para polisi yang berada di ruang istirahat. Begitu ada orang yang mendekat sedikit saja, dia langsung mengambil gunting dan mengarahkannya ke leher Lalisa hingga membuat para polisi yang ada terkejut dan mundur. Sementara itu di dalam lubang ventilasi, perlahan-lahan Desta merangkak maju. Lupin sudah menyuruh orang untuk mengirimkan denah lubang ventilasi ke handphone Desta, jadi dia tinggal mengikuti jalur yang sudah ditandai dan mengarah ke atas ruang istirahat. Di telinganya terpasang earphone yang membuat dia bisa mendengar setiap gerakan di dalam ruang istirahat. Tiba-tiba si gendut bertanya, "Dewi, apakah kamu punya permintaan khusus untuk calon pacarmu di masa depan?" Lalisa terkejut, dia tidak mengerti kenapa si gendut bertanya seperti itu. Namun demi menenangkan perasaan si gendut, dia berusaha mengimbanginya dengan berkata, aku berharap calon pacarku adalah orang biasa. "Dia tidak perlu sangat kaya, juga tidak perlu terlalu tampan, yang aku inginkan hanya dia bisa memperhatikan dan menyayangiku setiap waktu, dan melindungi diriku." Ketika Lalisa mengucapkan ini, bayangan Desta muncul di dalam benaknya. Padahal dia masih belum tahu kalau Desta adalah bosnya. Dia mengira kalau Desta hanya memanfaatkan hubungannya dengan Rosimin dan yang lainnya, supaya bisa pergi ke ruang istirahat untuk melihat mereka. Misalnya meminta tanda tangan dan berfoto bersama, padahal di balik bahaya yang ada, Desta adalah satu-satunya orang yang berani berdiri untuk melindungi mereka. Jadi, tanpa disadari pelan-pelan sosok Desta mulai merasuk ke dalam pikirannya sebagai seorang pacar, benar-benar sebuah kebetulan. Tak disangka begitu si gendut mendengar jawaban Lalisa, ekspresinya langsung tersenyum, dia menjilati bibirnya yang kering, lalu berkata, "Dewi, aku adalah orang biasa, aku juga bukan orang berada dan tidak tampan, menurutmu bagaimana denganku?" Mendengar jawaban ini ekspresi Lalisa terlihat sangat terkejut, dia sama sekali tidak mengira kalau si gendut akan terlalu baper dan menganggap dirinya cocok. Meskipun wajah si gendut benar-benar pasaran, tetapi bisakah sikapnya digambarkan sebagai tidak tampan? Bahkan jelek, oke. Dan ada permintaannya untuk melindunginya setiap saat, apa yang dilakukan si gendut sekarang, apakah ini disebut perlindungan? Tetapi pada saat ini, Lalisa tidak berani berdebat dengannya, takut menyakiti si gendut membuatnya berpikir yang aneh-aneh dan tersakiti. Jadi dia tersenyum malu. "Sebenarnya, kamu juga sangat baik, hanya saja kita tidak begitu cocok." Si gendut tiba-tiba mengubah wajahnya, nada suaranya suram. "Dewi, Anda memperlakukannya terlalu berbeda." Pria di auditorium merobek rokmu, bukankah itu mengerikan? Dia bisa menyentuhmu, kenapa aku tidak bisa melakukannya? Atau kalau aku peluk kamu, kamu mau komplain? Ketika sampai pada hal ini, gunting si gendut tiba-tiba mencapai leher Lalisa, cahaya ganas menyala di matanya. Orang-orang di ruang pengintaian melihat adegan ini, tidak bisa menahan napas, menatap layar dengan sungguh-sungguh. Desta berada di dekat saluran ventilasi di ruang istirahat, dengarkan gerakan dari arloji, hatinya juga deg-degan, tanpa sadar mempercepat langkah. Lalisa mengangguk, berkata, "Aku tidak komplain tentangmu, kamu adalah penggemarku, orang yang dekat denganku, ya kan?" Mendengar ini, cahaya ganas di mata si gendut sedikit hilang, berkata, "Ya, aku adalah orang dekatmu, aku tidak akan menyakitimu." "Dewi, jangan takut. Bisakah kamu meletakkan gunting dulu?" Lalisa bertanya. "Tidak." Tiba-tiba si gendut berteriak, matanya menatap orang-orang di luar pintu, pada polisi berkata, "Ini aku gunakan untuk melindungi kamu, orang-orang di luar ingin menyakitimu, mereka semua adalah orang jahat." Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya mengerti semangat si gendut ini karena bingung. Sungguh tidak terduga, beberapa orang di dunia menjadi gila karena mengejar idola, seberapa terobsesinya pada Lalisa, sampai menjadi seperti ini.
Sekarang dia sudah gila, kemudian berkomunikasi dengannya juga sia-sia, sekarang semua ini hanya bisa mengandalkan Desta. Namun, pada saat ini, dengan kasar, pria bermata sipit itu tiba-tiba masuk ke ruang pengawasan. Begitu Sucardi melihatnya, segera berkata, "Wakil Kapten Dik, kenapa kamu baru datang sekarang, di mana kamu sebelumnya?" Didik memberi Sucardi pandangan menghina, mencibir. "Di mana aku, urusan pribadi aku, ini tidak ada hubungannya dengan kamu Kapten Udara, jangan kepo tentang ini." Berbicara tentang ini, aura panas di ruang pemantauan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kerumunan segera bereaksi. Ternyata Sucardi, kapten dari udara, bertentangan dengan Didik, wakil kapten yang memiliki kesempatan untuk naik satu tingkat. Jadi para polisi itu, satu persatu tidak peduli dengan Sucardi. Dipikir-pikir, polisi ini tidak memiliki hubungan dengan Didik pada hari kerja. Awalnya Didik dipromosikan, mereka juga akan dapat keuntungan. Hasil akhirnya karena kalah dalam penilaian, disalib oleh Sucardi. Siapa yang tahan dengan ini? Ditambah, Sucardi bicara terlalu asal, mudah menyinggung orang. Polisi secara alami menolak untuk menghormatinya. Pada saat ini, Didik melirik situasi di monitor, matanya pertama kalinya tertuju pada Desta yang bergerak maju di saluran ventilasi. Dia mendengus, menatap Sucardi, berkata, "Kapten Su, kamu benar-benar luar biasa, bahkan menempatkan hal seperti penyelamatan, suruh orang biasa melakukannya, dan kamu kapten, malah ngadem AC di ruang pemantauan. Menurutmu hal ini kalau sampai ke atasan, berapa lama kamu bisa duduk di posisi kapten?" Sucardi mengerutkan kening, nada tidak puas dan berkata, "Pada saat ini, kamu masih memikirkan intrik, masih berpikir tentang perebutan kekuasaan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu jadi wakil kapten. Jika aku kira benar, diam-diam kamu menginstruksikan orang-orang ini untuk tidak mengikuti perintah aku. Tidak heran barusan aku bertanya siapa yang bertindak, tidak ada yang mematuhi aku. Didik, apakah kamu memperlakukan pekerjaan sebagai permainan anak-anak?" Tanda seru. "Hei kapten, kamu jangan buat emosi orang. Anda bilang aku memerintahkan anak buahku untuk tidak mengikuti perintah, mana buktinya?" Didik mencibir, dia langsung berbalik. Lalu dia berkata, "Adapun apa yang kamu sebut intrik, bahkan menyalahkan aku tidak suka beberapa orang hanya bersembunyi di sini dan ngadem di AC secara membabi buta. Aku akan membawa saudara-saudaraku, selamatkan orang." Begitu suara itu jatuh, Didik menunjuk dua polisi dengan santai, keduanya sangat kooperatif, bangun dan segera merespon. Ini membuat Sucardi tiba-tiba kehilangan muka. Ikuti dengan cermat, ketiganya meninggalkan ruang pemantauan. Citra tidak berdaya mengatakan, "Kapten Su, kapten di ini baru saja datang ke sini, dia tidak tahu bahwa preman itu gila, jika dia mengacaukan, apakah itu akan membahayakan Lisa?" Kalimat ini keluar, wajah semua orang berubah. Sucardi tidak peduli lagi konflik dengan Didik, buka hati segera ingin memberitahu Didik tentang ini, suruh dia tidak ceroboh, berpikir dua kali sebelum bertindak. Tapi Didik kontra dengan Sucardi, berpikir untuk melakukannya dengan indah, agar dia bisa memperlihatkan pada Sucardi, siapa yang lebih mampu memegang posisi kapten. Jadi dia mematikan HT di samping, tidak memberi Sucardi kesempatan untuk memberi perintah. Jika penyelamatannya berhasil, jika Sucardi tidak malu, bilang ini adalah perintahnya, lalu gimana dia harus menjelaskan ini? Adapun polisi lain, meski tahu ini, tapi sekarang mereka sibuk mendukung Didik, melupakan kegilaan si gendut, tidak menyebutkannya dengan Didik sama sekali. Pintu masuk ruang istirahat, polisi bawahan menatap dari luar, menunggu tanda. Namun, saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari belakang mereka. Saat melihat Didik membawa dua polisi, mendorong mereka, langsung menuju pintu ruang istirahat. "Kapten Di, mengapa kamu di sini?" Orang yang bertanggung jawab yang tinggal di sana bertanya dengan ekspresi tegas. "Kenapa aku datang, sebagai wakil kapten, tidakkah hal seperti ini aku yang memimpin? Kalian semua, harus belajar bahwa Kapten Su, bersembunyi di balik AC dan cuma ngadem." Kata Didik benar, tiba-tiba memenangkan beberapa polisi. Tetapi orang yang bertanggung jawab berkata dengan pahit, "Kapten Di, aku tidak mempertanyakan niatmu, hanya saja tim Su mengatakan kepadaku untuk optimis tentang ini, jangan biarkan siapapun masuk, makanya." "Apa makanya? Perintahnya adalah perintahku bukan gitu. Cepat pergi, sudah berapa lama Sandera tinggal di dalam, kalau tunda lagi, bagaimana jika ada yang salah, apakah kamu mau bertanggung jawab?" Jadi, Didik mendorong orang yang bertanggung jawab dengan dua petugas polisi, dia masuk. Si gendut akhirnya ditenangkan oleh Lalisa. Ketika seseorang masuk, dia kembali emosi. "Kamu siapa? Cepat keluar dari sini." Si gendut melambaikan guntingnya, berteriak dengan suara serak.
Semua orang di ruang pemantauan menahan napas takut bahwa Lalisa akan terluka karena cedera. Masalah ini sangat besar. Lagi pula, Lalisa Sen sekarang menjadi salah satu bintang paling populer di dunia K-pop, penggemarnya di seluruh negeri, pengaruh terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia terluka, Biro Penegak Hukum di distrik Sanbaku pasti akan berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Didik tidak memikirkannya, dia hanya ingin menyelesaikan si gendut ini dengan cepat, sehingga mendapat pujian ini. Jadi dia tidak mendengarkan kata-kata si gendut, sebaliknya, tarik pistol secara langsung, mengarah pada kepala si gendut berkata, "Gendut anjing, memberi kamu dua opsi. Pertama, letakkan guntingnya, pegang kepala dengan kedua tangan dan tinggalkan sandera. Kedua, terus menolak, kemudian kamu terjatuh dalam satu tembakan." Setelah mendengar ini, orang-orang di ruang pemantauan mengubah wajah mereka. Didik ini benar-benar buruk. Dia harusnya memahami beberapa informasi. Mengetahui bahwa si gendut ini hanyalah seorang fans cinta mati yang belum pernah terlihat sebelumnya, jadi dengan cara ini, berharap menciutkan nyali si gendut. Tapi dia tidak tahu, emosional si gendut telah lama terganggu, sekarang dia seperti orang gila. Apakah orang gila takut dengan pistol? Seperti yang diperkirakan, si gendut tidak hanya tidak takut, sebaliknya, malah tertawa, air liur menetes di sudut mulutnya, makin dilihat makin menjijikkan. "Mengancam aku, apakah kamu mengancam aku?" Si gendut tersenyum, nada bicara santai. Saat berbicara, tangan yang memegang gunting telah menahan keras bila tajam memotong kulit di leher Lalisa, garis darah merah muncul dengan perlahan, biarkan semua orang melihat adegan ini, membuat detak jantungnya berdebar. Didik tidak menduga si gendut ini akan sangat berani, tidak takut dengan pistol di tangannya, juga melukai para sandera. Dia mengambil langkah maju tanpa sadar, tapi tidak berpikir, langkah ini adalah langkah terakhir yang membuat kalap si gendut. Terlihat si gendut menggeram, berteriak panik. "Dewi, sepertinya aku tidak punya cara untuk melindungi kamu, pada kasus ini, mari kita mati bersama, jadi pasangan yang pergi ke surga bersama, hidup bersama sampai ke kehidupan selanjutnya." Saat suara itu jatuh, lengannya tiba-tiba tegang, gunting itu akan menusuk leher Lalisa yang mulus. Melihat adegan ini, hati Didik mendadak dingin. Jika Lalisa mengalami kecelakaan di sini, kemudian dia yang wakil kapten harus disalahkan, bahkan bisa dikatakan, pelopor terbesar dari situasi ini. Pada saat itu, belum lagi dia tidak bisa mempertahankan posisi ini, mungkin harus bertanggung jawab. Pada saat ini, saluran ventilasi di atas kepala Lalisa terbuka. Perhatian si gendut ditarik, tanpa sadar tangannya berhenti. Desta dalam seragam tempur turun dari langit seperti dewa. Pergelangan tangan si gendut yang memegang gunting segera terluka parah. Krak! Tulang tangan si gendut langsung patah, gunting juga terbang terpental plak langsung ke dinding. Hanya gagang gunting yang terbuka, dan suara menggigil tak henti-hentinya. Mata indah Lalisa tertuju pada mata yang ganas di balik topeng, penasaran bahwa hal ini tiba-tiba terjadi. Siapa pria yang menyelamatkannya dari krisis? "Dewi, jangan tinggalkan aku." Di belakang dia, ratapan si gendut berlanjut. Desta telah menangkap lengannya, putar keras dengan suara keras, menjatuhkan si gendut ke tanah. Polisi di luar pintu melihat ini, segera bergegas masuk dan memborgol si gendut, lalu membawanya keluar. Melihat adegan ini, semua orang di ruang pemantauan akhirnya tenang, batu yang tergantung di hati akhirnya terjatuh. Desta juga ketakutan. Dia jelas merencanakan dengan Sucardi. Jangan biarkan orang lain ikut campur dalam masalah ini. Tidak terduga Didik tiba-tiba muncul, malah menantang si gendut. Untungnya, dia tiba tepat waktu, jika tidak konsekuensinya akan terjadi bencana. "Mas ini, bolehkah aku tahu namamu?" Saat Desta akan pergi, suara halus Lalisa terdengar di belakangnya. Desta melirik ke arahnya, dengan sedikit senyum. Wanita ini takutnya belum tahu, dia adalah Desta. Tapi dia memakai topeng, ini bukan karena takut orang menemukannya, tapi ada terlalu banyak debu di saluran ventilasi, mengenakan topeng karena tidak ingin menghirup terlalu banyak kotoran. Tepat ketika dia ingin melepas topengnya, saat ingin menunjukkan Lalisa wajah aslinya, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. "Tunggu sebentar." Desta mengeluarkan teleponnya dan melihatnya, menemukan itu adalah panggilan dari Paman Ding, berkata tanpa sadar. Kemudian, dia mengambil telepon dan keluar dari ruangan, bersiap menjawab telepon terlebih dahulu. Lalisa masih ingin mengikuti, tetapi dihentikan oleh staf medis yang tiba segera, mengurus cedera leher. Meskipun itu hanya cedera kecil, tapi apa yang paling diperhatikan selebriti? Dalam hal ada bekas luka, itu benar-benar fatal bagi perjalanan bintang sekelas Lalisa. Dan Didik, oleh Sucardi yang barusan datang, diamankan. Meskipun ada banyak orang di biro yang di sisi Didik.
Tapi apa yang terjadi tadi? Semua orang melihatnya, jika itu bukan karena Desta membalikkan situasi, takutnya Lalisa sekarang sudah jadi mayat. Dan apa yang menyebabkan semua ini adalah Didik, jadi pasti akan ada tindakan disipliner terhadapnya. Jika saat ini, mereka tidak tahu di mana harus berdiri, siapa yang harus didukung, mereka akan menyesal untuk kedepannya. Di sudut koridor, Desta berkata ke telepon. Paman Ding, apa sesuatu terjadi? Tuan muda kedua, sesuatu terjadi di pihak perusahaan, jika kamu bisa coba lihat sini. Paman Ding berkata dengan suara rendah. Oke, aku datang sekarang. Desta mengerutkan kening. Segera berjanji. Dia belum pernah mendengar Paman Ding berbicara dengannya dengan nada ini, tampaknya apa yang terjadi pada perusahaan itu cukup serius, sampai dia harus pergi sendiri. Lepaskan seragam tempur di kamar mandi, Desta memanggil Vero, setelah menjelaskan situasinya, naik taksi ke gedung Sky. Vero dan Citra prihatin tentang keselamatan Lalisa, bagaimana bisa peduli kemana Desta mau pergi, ini membuat Desta tertekan, terpukul keras. Sepanjang jalan ke kantornya, Paman Ding sudah menunggu di dalam. Paman Ding, apa yang telah terjadi? Begitu Desta memasuki pintu, terburu-buru bertanya. Paman Ding mengambil daftar panjang di tangannya, berjalan ke Desta dan berkata, Tuan muda kedua, ini adalah tabel pendapatan dan pengeluaran kami untuk gedung Sky kuartal ini, silahkan lihat. Desta meliriknya dengan curiga, lalu aku melihat lebih dekat pada tabel pendapatan dan pengeluaran, tidak masalah, apa yang terjadi? Tuan kedua, sekilas, tabel pendapatan dan pengeluaran ini tampaknya baik-baik saja. Tapi aku telah mengelola gedung Sky selama hampir 10 tahun, aku bisa katakan dengan pasti, bukan hanya ada masalah, tapi ada masalah serius. Paman Ding berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, tampilan santai di wajah Desta juga berubah. Setelah itu, Paman Ding dan Desta berbicara tentang poin-poin penting secara mendetail. Ternyata laporan grafik pemasukan dan pengeluarannya terlihat normal, bahkan menunjukkan peningkatan. Tapi bagi Paman Ding yang seorang manajemen yang sudah berpengalaman, ini hanyalah sebuah kesan di depan saja. Misalnya, sebuah toko perhiasan yang bernama Yadang yang ada di bawah naungan gedung Sky. Karena material yang bagus sekali, sikap pelayanan yang baik, sales yang sangat perhatian, dan beberapa faktor lainnya inilah yang membuat toko ini setiap tahunnya menghasilkan laba besar. Dan harusnya merupakan toko tertinggi dan terbaik, seburuk-buruknya pun tetap masih masuk dalam 3 peringkat terdepan. Tapi sekarang, laba tahun ini dari toko perhiasan ini tampak biasa-biasa saja. Hanya berada pada garis standar, peringkatnya langsung turun dan keluar dari 10 besar. Ini menunjukkan kalau laba dari toko perhiasan ini telah menyusut secara signifikan. Tapi Paman Ding baru saja menelepon dan sudah bertanya kepada penanggung jawab toko perhiasan itu. Penanggung jawab toko mengatakan kalau semuanya normal dan tidak ada masalah apapun akhir-akhir ini. Inilah yang membuat Paman Ding bingung. Dia juga memeriksa ke beberapa toko lain yang prestasinya juga sama bagusnya. Dia menemukan kalau ada 1-2 toko yang mengalami penurunan laba yang cukup tajam. Tapi masih saja memaksakan diri untuk terlihat normal dan megah. Hal ini seperti orang yang jelas-jelas sudah jatuh miskin dan tidak punya apa-apa tapi tetap memaksakan diri sebelum dan sesudah Imlek membeli dan mengganti semua baju dengan baju yang sangat mahal dan megah. Hanya untuk berpura-pura saja dan khawatir orang lain akan bisa melihat dalam dirinya. Intinya, ada hal buruk di beberapa perusahaan ini. Jika mereka dalam setahun benar-benar berjalan cukup baik. Kalau begitu kenyataan yang sekarang ini memperlihatkan dengan jelas adanya pengalihan dana yang sangat mencurigakan. Jika keuntungan selama setahun ini tidak baik, lalu kenapa di telepon harus berbohong dengan mengatakan semuanya sangat normal? Menurut Paman Ding, masalahnya ada di mana? Tanya Desta tiba-tiba setelah diam cukup lama. Paman Ding mencoba berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, saya juga baru tahu hal ini hari ini, saya juga masih belum tahu apa alasan detailnya. Saya butuh waktu untuk memeriksanya lagi, karena itulah saya memberitahukan ini kepada Tuan Muda kedua karena Anda sekaranglah yang menjadi pemilik atau kepala dari gedung Sky. Jadi begitu ada hal seperti ini maka wajib untuk memberitahu Anda. Aku mengerti, terima kasih banyak atas semuanya Paman Ding. Kata Desta dengan suara beratnya sambil mengangguk memperlihatkan rasa terima kasihnya. Tuan Muda kedua tidak perlu terlalu tidak enak begini. Tahun itu, ketika aku masih hanyalah seorang sekretaris kecil di gedung Sky. Ayah Andalah yang optimis terhadapku dan mengusulkan kepada keluarga untuk memilihku sebagai kepala manajemen yang akan membantunya. Oleh karena itulah, aku punya identitasku sekarang ini.
Tidak bisa dipungkiri kalau Anda, tuan muda kedua sangat mirip dengan ayah Anda, kalian berdua sama-sama baik hati dan ramah, kata Paman Ding sambil memicingkan matanya. Desta menggaruk kepalanya lalu tersenyum dan melambaikan tangan menunjukkan kalau pujian Paman Ding terlalu berlebihan. Kesan Desta terhadap ayahnya hanya berhenti ketika dia berumur 5 tahun. Waktu itu dia sepertinya ingat kalau ayahnya diutus oleh kakeknya untuk menghadiri sebuah rapat. Tapi yang tidak disangka adalah setelah itu, ayahnya tidak pernah kembali lagi. Begitu sudah dewasa, dia sudah bertanya berkali-kali kepada kakeknya mengenai kabar ayahnya. Kakek malah berkata kalau dia salah ingat. Dia bilang orang tua Desta meninggal karena sakit waktu Desta masih kecil. Mengenai rapat itu, kakek bilang itu hanyalah omong kosong saja. Kakek bilang, dia tidak pernah mengirim atau mengutus siapapun untuk menghadiri rapat. Lalu, menyuruh Desta untuk tidak berpikir sembarangan lagi. Masalah ini sebenarnya selalu tersimpan begitu dalam di hati Desta, hanya saja dia tidak pernah mengatakan kepada orang lain. Karena dia sangat ingat jelas kalau orang tuanya tidak meninggal dunia karena sakit. Dan lagi, rapat itu memang ada. Dia ingat sekali malam sebelum orang tuanya berangkat, mereka berjanji padanya jika mereka bisa kembali maka akan membawa Desta untuk berkeliling dunia. Apa jangan-jangan hal ini melibatkan Beberapa rahasia yang tidak aku ketahui. Gumam Desta dalam hati sambil memicingkan mata. Jika iya, maka dia harus berusaha keras untuk mendapatkan posisi sebagai pewaris selanjutnya. Hanya dengan menjadi kepala keluarga Chu selanjutnya, maka dia akan punya banyak hak dan kekuatan untuk lebih memahami dan mencari tahu tentang semua ini dan nanti dia pun juga bisa tahu di mana jejak orang tuanya. Setelah bangun dari pikirannya, Desta bicara beberapa hal mengenai manajemen perusahaan dengan Paman Ding. Setelah itu dia pulang naik taksi. Sebenarnya mobil Ferrari yang dia pesan telah datang dan sudah dikirimkan. Tapi sayangnya Desta yang sekarang sudah tidak peduli dengan pandangan dan pemikiran orang tentangnya. Keluarga Chen yang dulu suka sekali memandang rendah dirinya sudah tidak ada lagi. Orang yang mengenalnya juga sudah tidak akan berani merendahkannya lagi. Lalu untuk apa dan diperlihatkan pada siapa jika dia mengendarai mobil Ferrari? Kalau biasanya dia mau pergi, dia lebih memilih naik mobil perusahaan atau naik taksi. Dia merasa lebih bebas dan bisa bermain ponselnya, ini sangatlah lebih nyaman untuknya. Namun, ketika taksi melaju ke tempat yang tidak dapat diakses, sopir tiba-tiba menginjak remnya. Desta yang tidak terlalu fokus tadi, hampir saja menjedotkan kepalanya ke depan kursi depannya. Desta mengangkat kepalanya, "Pak, ada apa?" Leher sopir taksi itu menegang lalu menoleh ke belakang, tatapan matanya tampak sangat ketakutan. Dia berkata, "Tuan, kita sepertinya dalam masalah." Desta mengerutkan keningnya lalu mengalihkan pandangan matanya menatap ke depan taksi. Dia mendapati ada sebuah pohon besar di tengah jalan menghalangi jalan di depan taksi. Lalu di kedua sisi pohon itu, dua pria parubaya mengenakan baju kain kelombor sedang berdiri. Di belakang taksi, ratusan orang seperti preman sedang memegang pisau dan tongkat keluar dari hutan di kedua sisi jalan lainnya lalu perlahan-lahan berkumpul seperti satu gerombolan, lalu mengelilingi taksi itu. Desta mengerutkan kening, dia sudah bisa menebak dengan jelas siapa yang datang itu. Dia tersenyum lalu menepuk pundak sopir taksi dan berkata, "Tenang saja, kamu turunkan aku di sini dan langsung pergi. Jika kamu tidak mengatakan kejadian malam ini kepada orang luar, kamu tidak akan dalam bahaya apapun." Selesai bicara, Desta turun dari taksi. orang-orang ini datang ke sini karenanya? Bagaimanapun caranya, dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa dalam bahaya ini. Apa kalian semua ini diutus oleh keluarga Qin ya? Begitu Desta turun, para preman dan dua pria parubaya itu tidak langsung menyerangnya. Jadi Desta bertanya dulu dengan suara yang cukup keras. "Hei, orang yang akan segera mati, untuk apa bertanya banyak hal itu?" Baru saja Desta bicara, pria parubaya yang ada di samping kiri mengangkat kepalanya dan menyauti dengan galaknya. Lalu, begitu ucapan pria parubaya itu keluar, pria yang ada di sisi kanan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sama persis dengan wajah pria parubaya yang ada di sebelah kiri. Lalu berkata, "Apa yang dikatakan kakak itu benar sekali. Hah, saudara kembar." Desta tertegun lalu dia menyadari kalau kali ini dia bertemu masalah yang cukup berat. Umumnya, saudara kembar lebih punya jalinan yang erat sehingga lebih kompak daripada persahabat biasa. Ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan sangat erat dan kompak. Dan jika keduanya pandai bertarung, maka mereka bisa bertarung dan bahkan mengalahkan lawan yang satu tingkat lebih kuat dari mereka. Desta sendiri baru saja mengumpulkan kekuatan dalamnya tidak lama. Dia juga tidak termasuk dalam ahli bela diri tingkat tinggi.
Jangankan dua pria parubaya itu, bahkan semua preman di belakang yang membawa tongkat dan pisau itu, mungkin dia juga tidak akan bisa menanganinya sendiri. Desta mengambil napas sedalam-dalamnya lalu membiarkan dirinya tenang dulu. Dia berkata, boleh saja jika kalian mau melawan ataupun menyerangku. Tapi sopir taksi ini tidak ada bersalah dan tak tahu apa-apa, jadi biarkan dia pergi. Hehe, aku kan sudah bilang kamu itu orang yang akan segera mati, kenapa masih banyak omong kosong sih? Apa menurutmu kamu punya hak untuk membicarakan persyaratan denganku? Cibir kakak dari si kembar itu sambil tertawa terbahak-bahak. Adiknya pun langsung menyauti, apa yang dikatakan kakak itu benar sekali. Desta mengerutkan keningnya, dia tidak menyangka dia bertemu dengan saudara kembar yang sangat tidak bisa diajak berkompromi. Kalau begini jadinya, ini akan sedikit sulit untuk ditangani. Tapi Desta sangat tahu jelas, setiap kali dia keluar pasti ada pengawal berani mati yang mengikutinya. Jika dia dalam masalah maka pengawal berani matinya jelas akan tahu dan menyadarinya. Pengawal berani mati itu tidak muncul sekarang karena dia tahu jelas mereka yang hanya beberapa orang saja itu tidak akan bisa menyelamatkan Desta dengan aman. Sekarang mereka pasti pergi ke Pamanding untuk meminta bantuan. Selama dia bisa mengulur waktu cukup lama, maka akan ada kesempatan untuk selamat. Kemudian, para preman dan saudara kembar itu seolah tidak memberi Desta kesempatan itu. Desta hanya melihat kakak dari si kembar itu melambaikan tangannya lalu semua preman itu pun melangkah maju bersama dengan rapi ke arah Desta. Desta menarik napas sedalam-dalamnya, lalu memfokuskan dirinya untuk memperhatikan sekelompok orang itu. Ini seharusnya menjadi bahaya terbesar yang pernah dia temui dalam sejarah hidupnya. Jika ditangani dengan tidak baik maka dia bisa berakhir di sini. Tapi walaupun begitu, tetap saja dia tidak akan membiarkan orang tak bersalah dan tak tahu apa-apa ikut terlibat dalam masalah ini. Dia perlahan berjalan ke samping bangku sopir lalu dia berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh sopir taksi itu. Pak, ketika aku mulai bertarung dan berkelahi dengan mereka, kamu langsung lajukan saja mobilmu. Tidak perlu takut meskipun harus menabrak mereka. Mereka semua ini adalah pasukan yang tidak takut mati. Jika kamu tidak berusaha keras untuk melarikan dari sini, maka kamu tidak akan mungkin punya kesempatan melarikan diri lagi. Begitu mendengar ucapan ini, wajah sopir taksi itu langsung pucat, dia menggertakkan gigi mengangguk. Detik berikutnya, Desta tiba-tiba langsung menghentakkan kakinya ke tanah dan bahkan bergegas berlari dengan cepat bagai komet menuju gerombolan preman dengan tongkat dan pisau itu. Jelas sekali kalau kekuatan preman-preman ini tidak begitu mengerikan seperti kekuatan yang dimiliki oleh saudara kembar itu. Hanya saja, mereka menangnya di banyak orang. Tapi, dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki Desta sekarang, harusnya masih mungkin untuk bertahan 1,5 jam dan menciptakan kesempatan menyelamatkan hidup untuk sopir taksi itu. Perlawanan yang keras kepala. Kakak si kembar itu tersenyum dingin mencibir, tiba-tiba dia menggerakkan dirinya lalu merentangkan tangannya menyerang Desta seperti Raja Wali. Terlihat jelas kalau dia juga ahli bela diri. Dan kekuatan dalamnya sangat kuat sekali. Desta yang ahli bela diri baru bukanlah tandingan. Tapi, Desta tidak bertarung langsung dengannya. Dia hanya menyerang para preman itu, mengayunkan tinju dan tendangannya, dia berhasil menghabisi setengah lebih dari preman-preman itu. Begitu sopir taksi melihat adegan ini, dia pun tanpa ragu langsung menginjak gas. 4 ban taksinya langsung melaju dengan kencang, diikuti dengan raungan keras taksi itu dengan gilanya melaju mundur ke belakang. Seketika itu, suara "ruak" berkali-kali terdengar. 7 atau 8 preman terlempar ke udara dan beberapa preman yang tak beruntung mati terlindas ban taksi. Pemandangan yang sangat mengerikan. Tapi sopir itu memejamkan matanya dengan erat dan dia terus bergumam, aku punya istri dan anak. Seolah kata-kata ini bisa memberikannya iman dan kepercayaan yang tak terbatas dan memberikannya kekuatan untuk tidak perlu memberikan belas kasih apapun. Akhirnya, taksi itu berhasil mencapai jalan baru lalu dengan segera berbalik dan keluar dari tempat itu. Taksi itu dengan cepat hilang dalam kegelapan. Desta menghela napas lega dan melanjutkan menyerang orang-orang yang menginginkan nyawanya ini dengan serius. Tidak peduli bagaimanapun, dia tidak mau mati dengan mudah di sini. Masih banyak hal yang harus dilakukannya, segerombolan sampah seperti preman ini, mana pantas mengambil dan menginginkan nyawanya. Dengan suara teriakan marah yang keras, Desta langsung meluncurkan pukulan dan tendangan dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangan pukulan yang begitu cepat itu bagaikan rintikan hujan yang jatuh tak hentinya. Akhirnya seperti yang diinginkan Desta, jarak radius 5 meter darinya tampak kosong, preman-preman itu mulai habis. 2 orang si kembar yang ada di samping tidak melanjutkan untuk menyerang Desta.
Sebaliknya, mereka meletakkan tangan mereka ke dalam lengan baju yang sangat lebar dan besar, menatap Desta yang sedang bertarung sampai berlumuran darah. Rencana mereka sangat jelas sekali, yaitu membuat para preman yang tak bernilai ini untuk menghabiskan kekuatan fisik Desta. Begitu Desta telah mengalahkan semua preman itu, maka kekuatannya jelas sudah tersisa tidak banyak. Begitu waktu itu tiba, si kembar itu akan maju dan menyerang Desta, maka dengan begini akhir cerita akan selesai dengan mudah. Sayangnya, mereka tidak tahu kalau semakin waktu terulur lama maka itu akan semakin menguntungkan untuk Desta. Segerombol pengawal berani mati yang ada dalam kegelapan pasti sudah menghubungi Paman Ding. Selama bisa mengulur waktu lebih lama lagi, maka bantuan akan segera datang. Sriet sriet sriet. Desta lengah dan membuat dua preman dari belakangnya berhasil menyerangnya. Ada dua luka terbuka di punggungnya, darah terus mengalir keluar tak berhenti. Dia mengerang kesakitan, lalu meluncurkan tendangannya di langit dan langsung menendang tepat di leher dua preman itu sampai patah. Dua preman itu pun langsung jatuh di tanah dan tak bernapas lagi. Walaupun dia adalah seorang ahli bela diri dengan kekuatan dalam yang cukup besar, tapi pengalamannya bertarung tidaklah banyak. Jadi ketika menghadapi begitu banyak sekali preman, pasti ada kalanya dia mulai tidak bisa mengatasi. Dua luka karena pisau itu hanya permulaan saja. Tak lama kemudian, berbagai luka bertubi-tubi mulai muncul di tubuhnya, beberapa di antaranya hanya menggores kulitnya dan beberapa lagi menunjukkan luka yang dalam sampai tulang. "Adikku, sudah waktunya. Ayo maju," kata kakak dari si kembar itu dengan dinginnya ketika melihat kekuatan fisik Desta yang hampir habis dan mulai terengah-engah. Adiknya pun menyeringai, apa yang dikatakan kakak itu benar sekali. Baru saja ucapan itu keluar, dua orang itu di waktu yang bersamaan maju menyerang Desta. Tiba-tiba mereka muncul bagai hantu di belakang Desta. Gerakan kompak dan rapi mereka langsung dipukulkan ke belakang dada Desta. Desta saat itu sedang menjatuhkan satu preman yang tadi baru saja menusuknya dengan pisau ke tanah. Dia sedang terengah-engah dengan napas tidak teratur. Jika secara teori jelas Desta tidak akan bisa langsung merespon dengan tepat serangan dari belakang itu. Tapi dalam keadaan mendesak ini, Desta dengan cepat memberikan kilatan cahaya di matanya. Dia menarik pisau yang ditusukkan ke area jantungnya. Dia memutar pinggangnya berbalik dan langsung meluncurkan pisau tajam di tangannya. Sriet. Ekspresi wajah si kembar itu langsung berubah dan mereka langsung mundur. Tapi di telapak tangan mereka berdua muncul luka sabetan pisau. Pantas mati, bisa-bisanya pura-pura kehabisan kekuatan, kata kakak si kembar itu sambil menggertakkan giginya dengan ekspresi wajah yang berubah jadi sangat muram. Kali ini, adiknya juga sama marahnya dengannya, apa yang dikatakan kakak itu benar sekali. Setelah selesai bicara, dia menambahkan satu kalimat lagi, dia pantas mati. Di sisi lain, Desta yang membawa pisau akhirnya benar-benar sudah kehabisan kekuatannya. Tubuhnya terjatuh begitu saja di tanah. Untungnya, di tempat itu sudah penuh dengan mayat preman-preman, sehingga Desta tidak tampak terlalu menyedihkan. Sejak Desta menjadi ahli bela diri, Desta sering sekali berlatih dan membahas kungfu dan bela diri lainnya dengan pengawal berani mati keluarga Chu. Karena dari beberapa pengawalnya itu ada juga yang ahli bela diri. Ketika membahas semua itu, Desta menyadari kalau buku mengenai teknik pernapasan memberikan Desta pengumpulan kekuatan dalam yang lebih murni dan lembut daripada dengan pelatihan bela diri secara fisik terus-menerus. Juga bisa dikatakan kalau kekuatan dalam orang lain bisa memberikan mereka kekuatan bertarung selama 1 jam. Tapi Desta dengan kekuatan dalamnya ini bisa bertahan sampai 1,5 jam. Tampaknya hanya ada perbedaan setengah jam antara keduanya, tetapi setengah jam ini cukup untuk mengubah situasi dalam seluruh pertarungan. Ketika Desta mulai bertarung dengan preman-preman ini, dia mengawasi dan menghitung waktunya. Pada waktu yang hampir bersamaan, dia dengan tepat dan sengaja menunjukkan kekuatannya yang melemah hanya untuk menjebak si kembar. Tapi tidak disangka, si kembar sepertinya telah melewati beratus pertarungan dan perkelahian. Pengalaman bertarung mereka benar-benar sangat banyak. Serangan pisau Desta ini harusnya tepat menusuk ke tenggorokan mereka berdua, tapi di waktu yang tepat sekali, mereka berdua berhasil menghindar. Dan akhirnya pisau itu hanya melukai tangan mereka, sayang sekali. Cici, kali ini, kamu pasti benar-benar sudah kehabisan kekuatanmu kan? Kata kakak si kembar sambil maju ke depan Desta pada saat ini sambil memandangnya dari atas. Desta berusaha keras mengangkat pandangan matanya. Membuka bibirnya dan berkata, bagaimanapun aku berhasil selamat dari kematian sekali, lebih baik bagaimana kalau kalian beritahu aku siapa yang mengutus kalian ke sini. Setidaknya membuatku tahu dan memahami semuanya sebelum mati, bagaimana?
Bocah, walaupun mulut orang mati itu sangat sakral, tapi siapa juga yang tahu kamu ini sedang menipu kami atau tidak? Kamu pasti ingin menjebak kami berdua. Kamu terlalu muda untuk itu. Cibir kakak si kembar. Ketika bicara, dia masih tidak lupa untuk mengumpulkan kekuatan dalamnya di telapak tangan. Jelas sekali dia ingin segera menghabisi Desta dengan satu pukulan tanpa meninggalkan masalah ke depannya. Desta tersenyum muram, menutup matanya dan menunggu kematian datang menjemputnya. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri dari kematian. Namun, pukulan mematikan yang dibayangkannya tidak datang. Desta membuka matanya karena penasaran, dia malah melihat dua saudara kembar itu menatap ke arah depan dengan ekspresi sangat ketakutan saat ini. Desta mengangkat kepalanya melihat ke belakang dan menyadari kalau di belakangnya ada sebuah sosok yang entah sejak kapan ada di sana. Orang itu mengenakan topi jerami nelayan dan jubah besar warna hitam, sehingga tidak terlihat tinggi pendek kurus gemuknya orang itu, bahkan tidak tahu orang itu pria atau wanita. Tapi dia yang hanya berdiri di sana dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, malah memberikan aura dan tekanan yang besar kepada dua saudara kembar itu. Desta tanpa sadar mencoba merasakan tingkatan kekuatan dalam dari orang itu. Tapi seketika itu dia seolah masuk ke laut yang bergejolak hebat, hampir tersesat dan tidak bisa lagi keluar. Huhuhu. Desta terengah-engah, wajahnya berubah jadi sangat pucat dan begitu menakutkan. Pada saat ini, si kembar mengepalkan tangan ke depan dada memberi salam pada orang itu lalu berkata, "Maaf, mohon untuk menanyai Anda ini siapa? Kami kakak adik grup Yun mendapat perintah untuk membalas dendam pribadi kepada orang ini. Jika Anda tidak keberatan, tolong Anda pergi dari sini. Jika kedepannya bertemu lagi, kami berdua akan memperlakukan dan menyambut Anda dengan hangat." Ci. Baru saja ucapan si kembar keluar, orang bertopi jerami nelayan itu mencibir mereka. Selanjutnya, tiba-tiba gulungan angin datang begitu cepat. Orang itu awalnya masih berjarak puluhan meter jauhnya dari si kembar. Tapi, dalam bela diri yang sekejap mata, dia sudah muncul di depan si kembar. Dia mengulurkan tangannya dengan santai lalu mencekik leher si kembar dan mengangkat mereka berdua dengan mudah. Si kembar tidak menyangka bela diri orang itu begitu Hebat. Sampai beberapa saat mereka lupa melawan dan ekspresi wajah mereka langsung tampak pucat. Mereka berusaha membuka mulut untuk menghirup lebih banyak oksigen. Hanya dengan kemampuan grup Yun kalian ini, masih merasa pantas untuk membicarakan persyaratan padaku, kata orang itu dengan dinginnya. Jika bukan karena punya pertemanan dengan leluhurmu pada saat itu, mungkin kamu sudah mati sekarang. Orang itu pun melepaskan telapak tangannya dan Melemparkan si kembar yang kekurangan oksigen itu sampai jatuh ke tanah. Kalian tidak memenuhi syarat untuk menyentuh sedikit pun pria ini. Jika masih ingin hidup, tinggalkan tempat ini sesegera mungkin, katanya dengan tenang lalu memalingkan muka dari si kembar yang ketakutan itu. Mata si kembar langsung membelalak. Tapi mereka tanpa ragu menunda sedikit pun, mereka buru-buru menarik kepalan tangan mereka dari orang itu dengan cepat lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, orang bertopi jerami nelayan itu menundukkan kepala dan melirik ke Desta yang tubuhnya sudah berlumuran banyak darah dan tampak lemah tak bisa bergerak lagi. "Apa kamu adalah utusan dari keluarga Chu?" tanya Desta dengan lemah. Orang itu tersenyum dan berkata, "Berbagai keluarga kaya dan berada di wilayah manapun tidak layak untuk memberikan aku perintah. Malam ini aku menyelamatkanmu hanya karena melihatmu yang mati-matian menciptakan jalan untuk menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Kalau tidak begitu, mati atau hidupmu bukanlah urusanku." Mendengar ini, mata Desta langsung membelalak lebar. Ternyata orang ini menyelamatkannya karena dia tadi mati-matian menyelamatkan sopir taksi dari kematian. Tapi jika dipikirkan ini memang wajar saja. Pada umumnya jika orang berada di situasi semacam tadi, mana mungkin masih memikirkan bagaimana melindungi orang lain. Bahkan mungkin beberapa orang yang keterlaluan bisa saja menggunakan sopir taksi itu untuk melindungi diri dan menciptakan jalan keluar untuk dirinya sendiri agar selamat. Karena bagaimanapun, jika orang tidak bisa melindungi dirinya sendiri maka dia akan musnah dari bumi ini. Orang seperti Desta ini merupakan tipe lain dari manusia. Ketika Desta masih memikirkan semua ini, orang itu mengulurkan pergelangan tangannya lalu benda hitam dikeluarkan dari jubah hitamnya, dan dijatuhkan ke telapak tangan Desta. Desta berusaha keras melirikkan matanya dan menyadari kalau benda itu adalah botol kecil porselen. "Kamu terluka serius dan obat dalam botol porselen ini bisa menyembuhkanmu dengan cepat," kata orang itu dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu dia membalikkan tubuhnya dan menghilang langsung dari tempatnya.
Desta mengedip-kedipkan matanya, setelah memastikan orang itu sudah benar-benar pergi, barulah dia mengambil napas sedalam-dalamnya. Walaupun orang itu tidak akan melakukan hal yang akan merugikan untuk Desta. Tapi orang itu yang hanya berdiri di tempatnya tadi saja sudah membuat Desta merasakan aura dan tekanan besar yang mengerikan. Dan membuatnya sulit untuk bernapas dengan lancar. Sekarang orang itu pergi, Desta baru bisa merasakan dirinya bisa hidup dan bergerak lagi. Ketika dia mau mengambil botol itu untuk mengoleskan obat itu ke lukanya, rasa pusing yang sangat kuat melanda dirinya, membuat kepalanya miring dan akhirnya jatuh pingsan. Luka di tubuh Desta banyak sekali dan penuh dengan darah, jika orang biasa mungkin sudah pingsan dari tadi. Tapi karena Desta tidak ingin mati begitu saja, jadi dia memaksakan diri untuk bisa bertahan sampai sekarang. Seiring dengan kepergian orang yang bertopi jerami nelayan tadi, maka ancaman terakhir pun ikut menghilang dalam waktu dekat itu. Sehingga, Desta juga lega dan secara alami tidak perlu memaksakan dirinya bertahan lagi dan akhirnya jatuh pingsan. Setengah jam kemudian, sekelompok orang datang dari kejauhan dan yang memimpin adalah Paman Ding. Hanya saja Paman Ding sekarang juga mengenakan pakaian hitam, meskipun dia sudah tua tapi aura yang dipancarkannya begitu kuat. Tampak jelas kalau Paman Ding juga seorang ahli bela diri. Hanya saja di hari biasa, dia menyembunyikan hal ini dengan sangat baik sampai Desta tidak menyadarinya. Di mana Tuan? Paman Ding melirik ke tempat yang penuh mayat dan darah itu. Tapi dia sama sekali tidak melihat keberadaan Desta, dia pun tidak bisa menahan cemas dalam dirinya dan langsung bertanya ke pengawal berani mati yang ada di sampingnya. Pengawal itu langsung pucat wajahnya, dia maju dan berkata, Paman Ding, tadi Tuan muda kedua di tempat inilah bertemu bahaya. Karena jumlah lawan sangat banyak, apalagi ada 2 orang ahli bela diri yang sangat hebat, jadi kami tidak berani muncul menunjukkan diri. Kalau tidak, pasti akan disadari oleh 2 ahli bela diri yang sangat hebat itu. Dan jika melakukan itu, maka kami tidak akan bisa mengabarimu hal ini. Dan lawan juga sudah punya persiapan yang sangat matang. Di lingkaran tempat ini dalam beberapa mil tidak ada sinyal sama sekali, jadi kami terpaksa pergi dulu dari sini lalu baru memberikan sinyal bantuan kepadamu. Aku. Pengawal berani mati itu belum selesai bicara, tiba-tiba Paman Ding sudah memukulnya dan akhirnya dia mati dan terjatuh langsung di tanah. Pengawal berani mati lainnya tidak menunjukkan tatapan mata atau ekspresi terkejut ketika melihat adegan ini. Arti dari pengawal berani mati adalah untuk melindungi tuan mereka. Jadi kapan dan dimanapun harus siap untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Walaupun alasan pengawal berani mati itu sangat benar, tapi Desta sekarang hilang. Tidak tahu hidup atau mati, maka keberadaan pengawal berani mati itu sudah tidak berarti dan tidak diperlukan. Cari sekarang juga. Tidak peduli meski harus membalikkan bumi, cepat cari jejak tuan muda kedua, kalau tidak kalian juga akan menemani di alam kubur. Pada saat ini, citra Paman Ding yang baik dan lembut itu langsung berubah menjadi singa yang baru bangun dari tidurnya. Walaupun dia sudah tua tapi aura yang dipancarkannya sangat mengerikan. Membuat semua pengawal berani mati sangat terkejut. Asteris. Di restoran yang terang benderang, Pota merayakan pesta dengan keluarga Qin dan keluarga Ludra. Benar sekali, pertarungan malam ini melawan Desta yang mengaturnya adalah keluarga Qin dan keluarga Ludra. Mengenai peran yang dimainkan oleh Pota di dalam sini, tidak ada yang tahu. Oh, Desta merasa kalau daerah Sanbaku sebagai wilayahnya. Dia bertindak begitu tenang dan terbuka ketika melakukan apapun. Apalagi, dia tidak membawa bodyguard untuknya sendiri, bukannya ini namanya cari mati ya? Kata kepala keluarga Qin sambil memicingkan matanya lalu meletakkan gelas alkohol di tangannya. Kepala keluarga Ludra juga tersenyum, dia berkata, kali ini kita tidak hanya mengirim ratusan preman, tetapi juga menyewa si kembar grup Yun yang hebat untuk menghabisinya. Bahkan jika Desta memiliki kekuatan hebat pun, dia tidak akan dapat melarikan diri. Setelah mengatakan ini, keduanya menatap Pota pada saat yang sama dan bersulang sambil tersenyum, mulai sekarang, harus bergantung pada tuan muda ketiga untuk mengurusnya. Pota dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bisa mengerti ucapan kalian berdua ini. Aku hanya mengundang kalian untuk minum. Aku sama sekali tidak paham dengan satu kata pun ucapan kalian itu. Desta adalah kakak keduaku, saudaraku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa terlibat dalam hal-hal ini? Meskipun dia berkata begitu, ketenangan di matanya tidak berkurang sama sekali. Kepala keluarga Ludra dan kepala keluarga Qin langsung mengerti maksudnya, ketika mau menambahi beberapa kata-kata, tiba-tiba Raijin dari luar berjalan dengan tergesa-gesa ke dalam. Dia berbisik ke telinga Pota. Selesai mendengar itu,
Senyum di wajah Pota tiba-tiba menghilang dan berubah jadi sangat serius. Ini dia, itu dia. Masuk dia di bawah sana. Kau ah, Keluar dia dari situ. tadi aku tadi Cilok tadi ada di sini. Bye.